Jadi saya cuma perlu 12 menit untuk dapetin Rp200.000 dengan strategi scalping yang saya share kali ini. Oke, di video kali ini saya bakal share gimana sih cara saya scalping full pakai HP dalam 12 menit dapetin 200.000. Nah, ini sebenarnya tekniknya simple banget dan saya ada live tradingnya juga. Makanya kalau teman-teman penasaran, simak video ini sampai habis. Nah, sebelum saya bahas ke recordingnya, saya bakal kasih tahu dulu dalam kita trading itu ada dua tipe yang bisa kita lakukan. Kita bisa swing trading atau kita bisa scalping trading. Nah, yang scalping ini memerlukan waktu yang jauh lebih singkat untuk kita mendapatkan profit. Tapi perlu diingat, yang scalping ini biasanya jauh lebih high risk. Makanya nanti teman-teman nonton dulu deh recording saya gimana momentum yang saya dapatkan hingga saya berani scalping dan cuma butuh 12 menit aja buat dapetin Rp200.000. Modal yang saya pakai di sini nggak terlalu besar kok. Nah, jadi sekarang supaya nggak terlalu lama, kita langsung aja deh bahas ke screen recordingnya. Oke, jadi di sebelah saya ini udah ada screen recordnya ya. Nah, di sini saya ada melakukan open posisi pada Joe USDT. Kenapa saya open posisi di sana? Karena ada beberapa pertimbangan khusus yang saya lakukan. Nah, sebelum saya bahas ke tradingnya nih, saya mau tunjukin dulu aplikasi apa aja sih yang kita perlukan. Nah, yang pertama, teman-teman bisa pakai aplikasi exchange. Nah, aplikasi exchange ini teman-teman bebas untuk pilihnya yang mana aja. Karena di video saya sebelumnya yang ini, belajar trading dari nol, saya udah ajarin gimana cara teman-teman untuk pilih exchange yang bagus buat kita trading. Dan selain aplikasi exchange, ada aplikasi lain yang teman-teman perlukan yang saya pakai untuk analisanya, yaitu teman-teman bisa pakai yang namanya TradingView. Nah, ini adalah TradingView teman-teman. Jadi aplikasi ini saya pakai untuk analisanya. Jadi selain dari aplikasi exchange yang tadi, saya pakai aplikasi TradingView untuk tambahannya. Nah, untuk aplikasi exchange ini teman-teman bebas ya pilih mau pakai apapun, karena di sini saya nggak berniat untuk mempromosikan suatu exchange. Nah, di sini teman-teman, yang pertama kali saya mau cek itu adalah aplikasi dari TradingView. Karena sebelum saya trading, saya ceknya itu di TradingView teman-teman. Karena ini udah masuk ke watchlist saya untuk dapetin momentum. Karena kita tahu ya, Joe ini lagi rame banget nih dibahas. Karena dengan ramenya dibahas itu, pasti dia sedang uptrend. Dan di sana kita mencari continuation patternnya untuk mendapatkan momentum yang bagus, kita entry dan kita mendapatkan profit di sana. Dan itu udah saya terapin. Oke, jadi ini adalah chart dari Joe ya. Jadi waktu itu saya dapatin momentum ketika melihat chart Joe seperti ini. Nah, di sini teman-teman sebenarnya ada sebuah chart pattern. Kalau teman-teman ngeh dan teman-teman kalau udah follow Instagram saya pasti tahu ini pattern apa. Jadi sebelum saya gambarin patternnya, saya mau bahas dulu dari time frame besar. Nah, kalau teman-teman lihat di Joe ini dan teman-teman lihat ke time frame 4 jam, ini chartnya benar-benar bullish yang sangat signifikan. Dan di sini teman-teman kalau kita lihat ke time frame yang kecilnya untuk dapetin momentum, di sini saya pakai time frame 15 menit. Jadi di time frame 15 menit ini sebenarnya ada sebuah chart pattern. Jadi sebelum saya gambarin chart patternnya itu kayak gimana, coba kita cek di Instagram Ardana PTRA. Nah, ini dia Instagram saya. Kalau teman-teman nggak tahu chart pattern itu di mana, bisa lihat ke postingan saya yang paling atas ini. Macam-macam chart pattern. Nah, di sini kita bakal cari nih yang mirip dengan pattern yang ada di Joe tadi. Nah, di Joe itu sebenarnya teman-teman ada pattern yang namanya cup and handle. Nah, di sini kalau kita cocokkan ke chart, teman-teman mulai nggak? Mulai dapat nggak cup and handle-nya itu yang mana? Nah, saya bakal bantuin gambarin sekarang. Jadi kalau teman-teman yang mau analisa di HP, itu kita tinggal klik yang gambar HP ini. Nah, yang ini teman-teman tinggal klik. Jadi kita klik dan kita cari curve. Jadi di sini kita cari curve-nya dulu. Nah, ini teman-teman. Kita bisa klik di sini. Nah, ini adalah cup-nya. Oke, saya rapikan sedikit. Ini adalah cup dan di sini ini adalah handle-nya, teman-teman. Kita bisa klik di sini. Kurang lebih kayak gini gambarannya. Saya bakal rapikan dulu ya. Jadi di sini kita udah melihat bahwa ada cup and handle, dan di sini kita bakal gambarin ya dari area neckline-nya, dari area resistance yang udah di break. Kalau teman-teman lihat cara kita menganalisa menggunakan TradingView di HP, sesimpel itu aja, nggak perlu ribet-ribet. Jadi kalau teman-teman mau nambahin indikator, mau nambahin garis-garis kayak gini, kita tinggal cari aja nih di sini drawing. Kita bisa pilih mau gambar trendline, mau gambar Fibonacci, mau gambar brush, mau kasih teks, itu bisa lewat sini. Itu simpel banget kok. Jadi buat teman-teman yang ngerasa, oh saya nggak
nggak punya laptop nih, saya nggak punya komputer, saya nggak bisa trading. Nggak kayak gitu. Kita pakai HP aja udah cukup kok. Nah, di sini kalau teman-teman udah lihat, ini analisa yang saya temukan waktu itu. Kalau teman-teman juga ngerasa, wah saya sulit nih nemuin analisa kayak gini. Nah, sebenarnya ini saya share di Telegram Billionaire Trader. Jadi kalau kita cek ke membership, itu sebenarnya saya ada share di sana untuk Joe ini. Nah, di sini teman-teman saya ada sharing small time frame 15 menit dari Joe, cukup menarik. Nah, ini analisanya sama persis dengan yang kita analisa tadi. Nah, di sini kalau kita lihat, nah ini Joe dengan analisa yang sama. Selain itu, sebenarnya ini ada bonus yang saya share di Instagram story saya. Makanya kalau teman-teman belum follow aja dulu. Saya bakal cari ini di Instagram story saya. Nah, ini Instagram saya, kita bisa klik di sini. Nah, teman-teman udah bisa lihat, saya ada katakan interesting. Tapi ya sayang banget, memang kalau di Instagram saya tuh masih kasih kode aja. Di sini saya nggak share nih. Ini ada Joe USDT. Saya cuma share Tether US aja. Jadi ini sekedar tebak-tebakan lah. Tapi ternyata di DM saya tuh banyak banget yang bilang, oh ini Joe, ini Joe, ini Joe. Saya salut banget nih sama follower di Instagram saya itu pada jago semua ya. Padahal saya share di time frame kecil gini aja mereka udah ngeh nih. Nah, sekarang coba kita lihat ke live recordingnya dulu ya, karena ini kalau saya langsung bahas kan jadi nggak seru ya. Coba kita lihat ke live recording saya waktu itu. Nah, ini di galeri saya jam 18.08. Coba kita lihat, saya entry marginnya 40 USDT. Di sini margin rasio saya itu cukup besar. Kenapa? Karena saya hanya menggunakan modal $100 secara keseluruhan, dan yang entry-nya cuma $40. Makanya terlihat margin rasio saya itu nggak bagus. Padahal bedanya saya cuma nggak masukin semua saldo saya ke futures market. Dan di sini menurut saya nggak masalah karena saya udah tahu resiko maksimal saya itu ada di $100. Jadi kalau menurut saya habis $100 itu masih masuk batas toleransi saya dan nggak bakal mempengaruhi kehidupan saya ketika saya loss $100 aja. Nah, ini benar-benar penting banget ya buat teman-teman juga. Misalnya kalau teman-teman lossnya itu sampai $100 dan udah kepikiran banget, berarti toleransi resiko teman-teman harus diturunin dulu. Misalnya di $10 kah atau di $5. Jangan langsung pakai resiko yang terlalu besar. Nah, di sini saya bakal langsung play apa yang saya lakukan. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat ya, saya udah open posisi di Joe. Nah, ini momentum chartnya itu sama persis. Saya entry di area ketika dia udah break resistance dan dia terlihat memantul, teman-teman. Jadi di sini menurut saya cup and handle-nya udah valid, udah pas banget buat kita entry. Nah, ini momentum saya entry itu udah pas banget menurut saya. Nah, di sini kayaknya itu aja, saya nggak ada share apa-apa lagi nih. Jadi di sini saya tetap screen record. Nah, ini dia udah balik nih, langsung hijau lagi. Karena ketika kita open posisi, pasti harga itu fluktuatif. Dia naik, dia turun lagi. Nah, ini dia langsung naik nih. Naiknya baru profit sekitar $2 aja nih. Nah, ini makanya saya bilang tadi momentum entry itu penting banget kalau kita mau scalping. Jadi kita harapannya ketika kita entry itu kita langsung floating profit, teman-teman. Tapi kalau langsung floating loss ya juga nggak masalah. Dan di sini udah floating profit. Kayaknya saya nggak ada ngapain lagi, saya percepat aja. Lalu kalau kita lihat nextnya, nah ini saya ada screenshot ini untuk saya share di Instagram story saya. Jadi walaupun saya nggak share tulisannya Joe, ya mereka udah pada tahu nih. Saya salut banget nih sama kamu yang balas-balesin di Instagram story saya. Nah, di sini kita bisa next lagi apa yang terjadi. Dan beberapa menit kemudian dari 18.08 sekarang 18.19 itu langsung floating profit, teman-teman. Dan profitnya itu udah lumayan banget, sekitar hampir 200 ribuan. Dan di sini kita bisa play lagi apa yang terjadi selanjutnya ya. Dan ini floating profitnya sekitar 200 ribuan dan saya langsung close position. Jadi saya cuma perlu 12 menit untuk dapetin 200 ribu rupiah dengan strategi scalping yang saya share kali ini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, historinya kita itu dapetin sekitar $11,29. Ini bener-bener lumayan banget karena jangka waktu kita untuk trading kali ini itu bener-bener pendek banget, tapi kita dapetin profit yang lumayan besar juga. Dan kalau kita lihat ke trading view itu kayak gimana sih? Nah, di sini teman-teman kita bakal lihat aja dari trading view. Ketika saya entry dan teman-teman udah bisa lihat momentum yang terjadi, itu dia langsung naik banget. Nah, di sini kan time frame yang kita pakai itu 15 menit. Coba kita turunkan ke time frame 5 menit. Karena waktu itu saya sempat share di 5 menit juga ketika saya share di Instagram story saya. Nah, sebenarnya ketika saya entry, itu saya exitnya momentumnya pas banget. Kenapa? Setelah saya exit berada di area pucuk ini, nah ini saya close price-nya di 0603. Ini kalau kita lihat 0603. Apa yang terjadi setelah itu? Harganya langsung turun. Ini bahkan balik ke area entry saya. Karena ini menurut saya scalping dan udah naik sekitar 1%. Kalau dikali leverage 20 kali, ini
ini udah lumayan banget. Nah, jadi bisa saya katakan momentum saya untuk entry dan exit itu pas banget. Makanya penting sekali ya buat teman-teman yang sedang scalping itu harus punya plannya, kapan mau di TP dan kapan mau exitnya. Jangan sampai teman-teman udah floating profit malah dibiarin. Yang terjadi adalah biasanya dia akan balik ke area entry kita, dan yang parahnya lagi biasanya dia bakal balik dan menuju SL kita. Itu cukup buruk ya teman-teman. Makanya ketika kita udah punya plan dan hit dari plan kita harus langsung eksekusi kayak saya tadi. Nah, mungkin sekian saja video strategi scalping yang saya bisa bahas di video kali ini. Kalian pengen saya bahas apa lagi nih buat kedepannya? Mudah-mudahan ada ilmu atau strategi baru yang kalian dapatkan di sini. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe, and thank you.